Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini ingin bahas soal wobble ya. Khusus untuk ini, penulis ingin bahas yang goyangan ban depan. Jadi yang bahaya itu biasanya adalah goyangan ban depan. Dari penjelasan-penjelasan yang ada di internet ya, biasanya nyebut wobble itu karena masalah tekanan ban yang nggak tepat, terlalu keras, terlalu empuk, terus masalah di mekanikalnya. Jadi misalnya bearingnya nggak tepat, bearing baik dari roda ataupun setang. Kita ngomongnya motor saja ya, soalnya yang mobil juga ada wobble yang bisa terjadi di salah satu ban, misalnya ban kiri atau ban kanan. Nah, kita bahas untuk yang motor aja. Wobble motor yang biasanya terjadi pada ban depan. Ban belakang juga bisa wobble, ngopet gitu. Tapi kalau itu biasanya masalah mekanik. Mungkin yang ngerti wobble itu biasanya terjadi pada moge baik yang moge sport, ada contohnya, maupun moge Harley. Entah mengapa ya, wobble tersebut cuma diatributkan ke Harley, karena yang namanya motor cruiser itu nggak cuma Harley kan, ada Kawasaki, Vulcan, Honda, ada Indian motorcycle ya kalau di Amerika. Nah itu tapi biasanya cuma pada Harley. Kenapa? Karena biasanya Harley yang mengalami hal itu. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Apa memang itu karena geometri saja, kesalahan mekanik saja? Terus si bro ini yang penting juga tanya, apakah masalah terjadi juga pada motor-motor kecil, motor ya depan ini Vario, motor Honda, dan seterusnya lah. Jadi jadi penasaran apakah pernah orang itu mengalami hal itu. Nah, kalau menurut penulis sendiri ya, wobble itu terjadi karena hubungan diameter ban ya. Bukan diameter ban, lebar ban dengan geometri yang setir depan yang empuk. Jadi hubungannya antara kecepatan motor, kemiringan garpu fork ya, kemiringan fork depan, trail atau lead off-nya itu, jarak as roda dengan center atau perpusat atau bagian asnya setang, terus berat motornya, kekuatan pernya, dan hambatan shock breakernya. Karena biasanya yang mengalami itu adalah motor gede yang bannya lebar. Bannya lebar bisa mengalami wobble itu karena grip yang kena jalan itu nggak konsisten. Jadi
bannya itu aus bagian tengah, dan bagian pinggir-pinggirnya itu yang lebih kena jalan. Jadi ngomong ban tekanan angin kurang itu juga yang bisa terjadi. Jadi kalau teori penulis satu, karena mestinya banyak teorinya. Wobble terjadi karena ausnya ban itu membuat bagian tengah ban itu sampai tidak ngegrip. Jadi yang ngegrip itu samping-sampingnya. Itu salah satunya. Jadi motor sampai bisa goyang kiri kanan karena ban sudah tidak lagi bundar. Bagian tengah ban tidak lagi kena bagian jalan, yang kena bagian pinggirnya. Itu cuma salah satu faktor pendukungnya saja. Yang berikutnya adalah dari kemiringan setangnya, dari rack angle-nya, dari perbedaan antara posisi as roda dengan as perputaran setangnya. Rack angle itu kalau di motor-motor Indonesia mestinya termasuk landai motor, yang artinya kalau disetir itu cenderung jalan lurus. Ya, itu ya, cenderung jalan lurus. Kita juga belum ngomong yang yang apa jenenge? As rodanya itu lebih maju ke depan daripada forknya, daripada apa sih bahasa Indonesia ini fork itu, garpu depannya. Jadi as roda dibanding asnya setang memang lebih maju. Nah, dibanding garpunya itu ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur. Ini mempengaruhi handling juga. Berbeda dengan motor-motor moge, motor matic Honda itu cenderung asnya di depan garpunya. Ini membuat motor itu lebih stabil. Jadi walau lepas tangan, motor itu cenderung untuk lurus ya, walau badan dipaksakan miring ke kiri, miring ke kanan, itu tetap cenderung lurus. Nah, yang kebalikannya, yang asnya di belakangnya garpunya itu jadi jauh lebih sensitif terhadap pergerakan badan. Jadi kalau badan dimiringkan ke kiri bisa belok sendiri ke kiri, badan dimiringkan ke kanan motor belok sendiri ke kanan. Ini terjadi terutama di motor Suzuki. Nih contohnya Suzuki Shogun. Oh, Suzuki Shogun enggak ya, Suzuki apa ya, lupa penulis. lupa Suzuki Spin mungkin ya. Iya, Suzuki Spin sama Suzuki Crystal kalau nggak salah, coba cek lah. Sementara itu motor Harley, motor sport, as roda itu ada di tengah-tengah setangnya. Nah, ini membuat motor jadi antara stabil, nggak stabil, dan lebih sensitif terhadap terjadinya wobble. Kalau bannya itu tadi seperti penulis jelaskan, lebar, yang bannya itu tengahnya wis halus sehingga membentuk kotak itu ya, yang kena permukaan aspal. Nah, itu faktor-faktor pendukungnya. Faktor-faktor yang memperparah adalah
dari berat motor berhubungan dengan PR-nya. Jadi yang namanya wobble itu terjadi di kecepatan tertentu. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena wobble itu hubungannya dengan PR-nya, dengan osilasi dari kekuatan PR-nya. Jadi yang namanya frekuensi itu bergantung sama kecepatan. Nah, kecepatan itu yang mempengaruhi ya PR-nya itu. Jadi untuk motor tertentu mungkin yang PR-nya lebih kuat, terjadinya di kecepatan lebih tinggi. Yang PR-nya lebih lemah, terjadinya di kecepatan lebih rendah. Tentu juga berlaku kelipatan, jadi resonansinya misal 2 kalinya atau 4 kalinya gitu ya. Sembolah lali pokoknya hukum resonansi ya. Nah, salah satu yang bikin terjadi resonansi atau wobbling yang keterusan, menurut penulis itu ada hubungannya dengan shock breaker yang nggak bisa meredam dengan baik. Nah, banyak website yang menyebut perawatan. Ya menurut penulis penyebabnya salah satunya adalah karena damping atau hambatan suspensi depannya sudah mulai hilang. Normalnya suspensi ketika diayun langsung berhenti, nggak keterusan. Nah kalau keterusan itu artinya hambatan suspensinya tidak bekerja, artinya suspensinya sudah tidak berfungsi normal lagi. Nah ini bisa aja ridernya cuek, karena ya dipikir suspensi itu hanya PR saja, soal hambatannya nggak dipikirin. Nah umur dari suspensi depan itu bergantung sama olinya. Oli itu hubungannya dengan ya seberapa sering suspensinya berubah arah. Kalau dari pengalaman penulis ini ya, contohnya motor NMAX ini di umur 33.000 km ini suspensinya masih cukup bekerja dengan baik. Nah kalau motor Honda lebih pendek umurnya, kita nggak ngomong soal kualitas partnya ya, tapi yang sangat mempengaruhi itu adalah kualitas olinya. Nah kualitas oli Honda itu paling buruk ya. Kualitasnya bukan kualitas Jepang, tapi kualitas lokal. Jadi kalau misalnya suspensi depan Honda itu terasa gak enak, lewat jalan itu terasa bikin tangan itu kesentak-sentak, getar macam-macam lewat jalan gak rata, itu karena olinya yang nggak bagus. Jadi oli itu penting ya, jangan sampai oli itu membuat suspensinya bekerjanya jadi amburadul. Suspensi yang bekerja dengan baik akan menghentikan gerakan gerakan osilasi, gerakan yang berulang-ulang dari suspensi. Jadi suspensi yang bekerja dengan baik akan menghentikan pergerakan berulang dari suspensi. Jadi misal naik turun gitu ya, akan segera mandek gitu, nggak terusan. Kalau itu nggak dilakukan, ya bisa terjadi wobble gitu. Tapi ya perhatikan suspensi untuk motor matic itu pendek, baik jarak mainnya maupun
jarak dari setangnya. Jadi di motor matic itu pakai T. Dan jarak T berapa? Dari setang di atas turun ke bawah ada T sudah. Panjangnya T kayaknya nggak lebih dari 2 kali ban. Ini beda dari di motor lagi ya. Di motor lagi suspensi itu panjang. Nah, kalau panjang ini artinya kemungkinan untuk deviasi, untuk bengkok, untuk mulet, untuk apa jenengnya? Mulet itu bahasa Indonesia nih apa? Melintir ya. Itu lebih banyak daripada di motor matic. Nah, ini ya salah satunya. Salah satu yang menyebabkan lebih banyak resikonya motor laki mengalami wobble. Kalau nggak salah motor laki itu ada ya mengalami wobble ya. Kalau yang 150 cc. Ya menurut penulis itu ya salah satunya. Karena dari sisi mulet kok yuk ngomongnya. Dari sisi melintirnya, suspensi motor lagi lebih mudah melintir daripada motor matic. Ya tentu kalau desainnya beda ya beda ya. Motor yang diameternya besar, pipanya mungkin lebih stabil ya. Enggak juga sih ya. Boh ya apa yang buat motor laki itu lebih anti melintir ya. Yang jelas kemampuan melintir ini salah satunya yang membuat motor laki itu lebih rawan wobble. Ya tentu ada faktor-faktor itu tadi. Terus mungkin nggak motor matic yang kecil-kecil gini mengalami wobble? Menurut penulis memungkinkan. Mengapa? Ya karena penulis pernah mengalami dan terjadinya adalah karena ban. Bukan karena bannya itu sudah aus tengahnya, tapi bannya ban ban desain ala Jepang. Ban desain ala Jepang yang kalau aus itu tidak tidak simetris. Kembangannya gak simetris, aus dan ausnya bikin benjol-benjol. Benjol kiri kanan. Nah, itu ya yang jadi sumber bannya wobble. Penulis kalau nggak salah pernah ngerekam, tapi mungkin ya videonya kualitasnya sih amit-amit ya, maaf. Tapi saat itu penulis ngerasakan, waduh, wis bener-bener nggak stabil. Kalau nggak salah motornya Honda ya. Penulis di motor Suzuki nggak sampai mengalami seperti itu. Jadi ya mungkin tergantung sama geometri juga, desain geometrinya. Bannya ya masih ban orisinil ya, ban sing seperti biasa desainnya desain ala Jepang yang banyak masalahnya ya. Bane wis gak ngegrip, ausnya gak rata, kembangannya gak simetris, bikin ban itu jadi ya geter ya, mengalami wobble. Saat itu penulis mengalami wobblenya sekitar kecepatan 50 sampai 60 gitu. Jadi kalau stang dilepas gini ya, stang bisa tek gitu ya, belok kiri kanan sendiri. Jadi ban itu jelas jadi salah satu pemicunya. Yang di contoh kasus ini gara-gara bannya benjolnya nggak rata kiri kanan. Ya karena itulah penulis sekarang ini termasuk yang nggak begitu suka dengan ban yang kembangannya itu cukup banyak, cukup rapat ya, terus nggak simetris.
ban nggak simetris itu banyak, tapi yang lebih parah mengalami wobble itu adalah yang kembangannya rapat. Kalau kembangannya agak jarang-jarang itu nggak begitu terasa ya. Contoh NMAX ini, penulis mengalami wobble itu cuma waktu musim hujan aja. Waktu hujan itu wobble, tapi itu karena air, bukan karena bannya. Dan wobble-nya bukan membuat setangnya belok kiri kanan, tapi membuat motornya itu bannya kedorong kiri kanan. Jadi lebih ngeri daripada wobble yang muter-muter. Soalnya kecepatan 60 aja wis jadi ngeri sekali gitu ya. Kalau wobble itu kan kekuatan tangan. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya adalah ya kembali lagi ya, perawatan. Yang penulis rekomendasikan ya, yang pertama dicek apakah motornya itu sudah rusak olinya, sudah nggak bisa fungsi lagi olinya. Jadi harus dicek apakah suspensinya bekerja normal. Terus toleransi pelintirannya, toleransi muletnya suspensi itu normal atau tidak. Karena ya seringkali kalau seal-sealnya sudah rusak atau apa, suspensi itu bisa melintir ya. Terus ausnya ban juga, kalau ban sudah model semi kotak ya jangan diteruskan. Kalau ban belakang sih oke, kalau ban depan enggak. Kalau misalnya merasa nggak punya uang ya gimana caranya? Yang aus jangan bagian tengah, seperti misalnya kalau berkendara miring kiri terus atau miring kanan terus, biar yang aus itu bagian pinggir-pinggir, jangan tengah-tengah. Terus apa lagi? Kalau setang macam-macam enggak ya. Yang perlu diselidiki itu adalah barangkali kalau di motor lagi ya, misalnya bagian triangle-nya mungkin ada yang retak, nah itu harus diperiksa. Kalau di motor matic ya itu diperiksa apa ada yang retak atau patah, itu harus diperiksa juga. Karena ya kalau sudah patah kan jadi nggak kokoh, kalau nggak kokoh jadi lebih rawan melintir. Kalau sudah rawan melintir ya rawan wobble. Ban kalau bisa pilih yang kembangannya simetris. Merek apa? Wah susah ya, karena sekarang ini selera nih ban kembangan nggak simetris ya, entah untuk alasan apa. Kenapa gitu pilih nggak simetris, penulis nggak tahu. Mungkin paling cuma suara tok paling ya, biar bannya nggak berisik. Soalnya biasanya ban kalau kembangan simetris itu emang lebih berisik suaranya ya. Soal geometri yang lain-lain enggak ya. Ada juga yang menyarankan pakai steering damper. Nah, steering damper ini berfungsi membuat setang itu pergerakannya tidak terlalu cepat. Jadi steering damper itu membuat pergerakan setang dijamin pelan. Karena kalau begitu disentak kuat, dia akan menghambat. Jadi namanya damper itu. Kalau yang modelnya model sederhana, makin cepat gerakan suspensinya, gerakan asnya, itu makin besar hambatannya. Nah, steering damper akan membantu hal itu. Kalau misalnya pengen yang baik ya, baiknya simetris, kiri dan kanan, kayak di MotoGP. Jadi jangan cuma satu sisi saja. Bisa sih satu sisi kalau misalnya mau ngirit gitu ya, karena ya banyak sih ya yang saya udah pakai steering damper, pakai satu sisi tok gitu ya itu boleh. Nah, steering damper masangnya bukan di setang gini ya, bukan di spion gitu ya, tapi ke bodi. Jadi kalau misalnya ini dipasangi steering damper, masangnya ke bagian depan itu ya,
di bagian kuncian apa, di bagian baut windshield mungkin ya, di sekitar situ dibolongi tadi apa no gitu ya. Tapi entah masang bagian yang lain nggak gimana. Tapi seperti itu. Nah wes itu aja ya kayaknya ya. Wobble sendiri ya kadang jadi misteri, tapi ada juga yang jadi penyakitan. Ya belajarnya memang sama ke yang sudah pengalaman. Ya wes begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.